Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku. Lama banget gak pernah buat video, sampai aku tuh ditanyain terus sama kawan aku, Ani Kapan buat video lagi? Ani kapan buat video lagi? Aku tuh bukan gak mau buat video loh, tapi aku itu gak ada ide dan gak tahu mau buat video apa sebelum ini. Jadi aku tuh ya jadi males jadinya mau buat video apa. Soalnya memang betul-betul gak ada ide aku itu loh. Tapi ini baru semalam aku tuh kepengen buat video lagi. Ini aku tuh udah mulai semangat lagi mau buat video karena aku udah mulai ada ide, tapi itu pun cuma satu doang idenya, ya ini doang yang mau aku buat video ini. Besok-besok aku nggak tahu mau buat video apa lagi. Jadi kawan-kawan, tolong aku ya kalau ada ide, tolong kasih tahu aku dong untuk buat video apa. Insya Allah kalau aku rajin pasti aku buatin. Oh ya, langsung aja. Di video aku kali ini aku mau buat kultur shock aku selama aku tinggal di Malaysia. Kultur shock, kultur ya, kultur pokoknya itulah kultur shock aku selama aku tinggal di Malaysia. Oh ya, sebelum kita ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video aku biar aku semangat lagi buat videonya. Dan yes, semangat pokoknya. Dan langsung aja, kultur shock aku yang pertama selama aku tinggal di Malaysia itu adalah mobil ya. Di Malaysia ini tuh banyak banget orang yang punya mobil. Bukan banyak banget sih, tapi kebanyakan orang di Malaysia itu pada punya mobil. Beda sama kita di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kita lebih banyak itu ke motor ya, tapi di Malaysia ini lebih banyak orang itu menggunakan mobil. Kayaknya mobil itu kendaraan utama deh yang namanya mobil di Malaysia itu. Kalau di Indonesia itu kan kayaknya menurut aku kendaraan utama itu kayaknya motor, tapi di Malaysia itu mobil. Jadi kebanyakan semua orang itu memang pada pakai mobil, guys. Enggak itu kerja satpam, kerja kurir, ataupun apa itu, semuanya pada pakai mobil. Jarang yang pakai motor kalau di Indonesia. Terus masih seputar kendaraan lagi ya, kultur shock aku yang kedua itu masih seputar kendaraan lagi di Malaysia itu, yaitu klakson, bunyi klakson. Jadi di Malaysia ini tuh jarang banget orang yang namanya tuh pakai klakson. Jarang banget guys orang itu di Malaysia itu pakai klakson. Kamu kalau pakai klakson di Malaysia itu ibarat kata kayak mengajak berantem loh. Itu sih pengalaman aku kalau aku naik Grab ataupun naik motor sama orang, terus kalau kayak Grabnya itu ngelakson itu pasti orangnya tuh marah-marah kayak gitu loh. Kalau di Indonesia itu kan beda. Indonesia itu kan kita pakai klakson itu kebanyakannya tuh kalau kayak kita ketemu sama kawan di tengah jalan ataupun kita menegur orang kayak gitu kan, kayak hai kayak gitu. Kalau mau ngejerit kan nggak mungkin ya, jadi kita pada pakai klakson gitu kan kalau di Indonesia. Terus kalau kayak di lampu merah gitu kan, di Indonesia itu kalau lampu merah terus lampunya itu terus jadi hijau, pasti suara klakson itu di mana-mana ada. Ya ampun, sampai suara klakson mobil, motor itu semua hidup kalau di Indonesia. Kalau di sini nggak ada guys. Di sini jangan kalian pakai klakson kayak gitu. Ya, di lampu merah pun jangan pakai. Beda, jangan sama nyamain kita di sini sama di sana. Jadi memang beda ya. Terus apa lagi ya? Kultur shock aku yang ketiga itu di Malaysia ini adalah bendera. Ya, bendera. Bukan bendera negara ya, tapi bendera negeri. Jadi di Malaysia ini tuh di setiap negerinya itu pasti ada yang namanya tuh bendera. Jadi masing-masing negeri itu ada benderanya sendiri loh guys. Ibarat negeri itu ibaratnya kalau di Indonesia itu kayak provinsi. Jadi setiap daerah di orang sini tuh ada benderanya sendiri. Gak kayak kita di Indonesia. Indonesia itu nggak ada ya yang namanya bendera setiap provinsi, nggak ada. Tapi di Malaysia ada. Jadi kayak ibaratnya Melaka benderanya apa kayak gitu, Sabah benderanya apa, Sarawak benderanya apa kayak gitu. Kalau di Indonesia kan nggak ada kayak gitu ya. Indonesia kayaknya benderanya cuma ada satu aja, merah putih untuk semua kayak gitu. Tapi di sini juga bendera negaranya ya satu aja kayak gitu. Cuman setiap negeri itu ada benderanya sendiri-sendiri. Terus kultur shock aku yang selanjutnya itu tukang parkir. Di Malaysia nggak ada yang namanya tukang parkir, nggak ada sama sekali.
tukang parkir. Beda sama kayak kita di Indonesia. Kalau di Indonesia, di depan minimarket itu pun pasti ada tukang parkir. Kayak di depan Indomaret, ataupun kayak di depan Alfamart, kayak gitu loh. Ataupun di depan restoran, di pasar, itu pasti ada yang namanya tukang parkir kan. Jadi kalau di Malaysia itu nggak ada. Di Malaysia itu masing-masing tempat itu ada sediain parkir sendiri, tapi di situ nggak nyediain yang namanya tukang parkir, itu nggak ada. Ya, di Malaysia itu nggak ada tukang parkir. Terus kultur shock aku yang selanjutnya, angkot. Di Malaysia itu nggak ada angkot, tapi di Thailand ada angkot loh. Di Malaysia nggak ada angkot. Di sini tuh kendaraan utama yang nggak ada kendaraan itu kebiasaannya itu. Belepotan aku ngomong jadinya. Kebanyakannya itu orang-orang tuh pada pakai itu Grab, taksi, ataupun bus. Tapi angkot nggak ada. Angkot, Gojek kayak gitu di Malaysia nggak ada. Adanya Grab, taksi dengan bus. Jadi kalau kemana-mana ya aku sih naiknya Grab aja di Malaysia. Terus kultur shock selanjutnya itu adalah pedagang kaki lima. Di Malaysia itu nggak ada pedagang kaki lima. Jadi kalau kamu kelaparan terus nungguin abang-abang yang lewat di depan rumah kayak gitu, abang bakso, abang somai, nggak ada guys. Di sini nggak ada. Kalau kamu lapar ya kamu masak. Kalau kamu nggak masak ya beli aja di luar kayak gitu loh. Nggak bisa kamu nungguin abang bakso lewat ataupun abang somai lewat, itu nggak ada di Malaysia. Adanya di Indonesia doang. Adanya di Indonesia doang ya. Di Malaysia itu nggak ada. Kalau kamu kelaparan di Malaysia ini ya kamu pergilah ke kedai beli makan. Kalau di Indonesia ya tunggu aja abang bakso lewat. Kalau nggak abang bakso ya abang somai yang lewat kan. Kalau di Malaysia itu nggak ada. Terus kultur shock aku selanjutnya itu self service. Di Malaysia ini kayak Pertamina-nya, Dobi itu kayak kalau kita di Indonesia itu laundry ya. Di sini itu semua self service. Kalau di Indonesia itu kan kayak Pertamina gitu, dia kan ada yang ngisiin bensinnya sendiri di motor ataupun di mobil gitu ya. Tapi kalau di Malaysia itu nggak ada. Di Malaysia itu Pertaminanya kita bayar dulu di kios, terus kita sendiri yang ngisi ke motor ataupun ke mobil kita. Terus kayak laundrynya juga pun iya, laundrynya itu dia semuanya tuh layan sendiri itu maksudnya tuh kayak kita self service gitu. Kita datang, kita yang nyuci baju, kita juga yang ngeringin baju kayak gitu loh. Beda kalau di Indonesia itu kan dia kita datang, kita nyerahin baju terus kita terima beres gitu kan ya. Kalau di sini enggak, kita datang tuker uang itu jadi koin, terus masuk ke dalam mesin, udah kering ya, kalau mau dikeringin sendiri ya kita keringin sendiri kayak gitu loh kalau di Malaysia. Terus kultur shock aku berikutnya tuh pengamen. Di Malaysia ini gak ada yang namanya pengamen. Bener-bener gak ada yang namanya pengamen ya. Beda sama kayak kita di Indonesia. Kalau kita di Indonesia itu kayak di bus, di restoran, ataupun di mana-mana tempat itu pasti ada yang namanya pengamen. Beda sama di sini itu gak ada yang namanya pengamen. Iya deh, kayaknya memang nggak ada di sini yang namanya pengamen. Soalnya aku belum pernah lihat di sini ada orang itu yang ngamen-ngamen, nggak pernah. Terus juga di sini juga nggak ada juga sih yang namanya orang yang minta-minta kayak gitu. Nggak tahu sih ya, tapi kayaknya orang Malaysia ini kayaknya orang mampu-mampu semua deh kalau aku lihat. Soalnya memang benar-benar nggak ada yang namanya pengamen di sini. Sini ya nggak ada sih. Kemarin itu ada kawan aku yang pergi ke Indonesia, orang Malaysia sini liburan ke Indonesia. Terus dia bilangnya, di bus itu tiba-tiba kata dia ada yang nyanyi. Kata dia seru kayak gitu kan. Terus waktu orang itu lagi nyanyi katanya dia pun ikutan nyanyi. Terus pas udah selesai nyanyi dia bilang tiba-tiba orang tuh mintain uang, ya dikasih sama dia. Katanya seru kayak gitu. Ya sebenarnya sih seru sih menurut aku, ada pengamennya kayak gitu. Di sini nggak ada, di sini nggak pakai pengamen. Jadi udah, kayaknya itu aja deh kultur shock aku selama aku tinggal di Malaysia. Sampai di sini aja video aku. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, dan share video aku biar aku rajin buat video-video selanjutnya. Sampai di sini aja, ketemu lagi di video aku berikutnya.
Bye bye.